Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Jika Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami mengerti dan memahami apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, komunikasi yang tepat. Saudara-saudara, komunikasi itu sangat penting. Berhasil tidaknya suatu hubungan atau sebuah relasi dan juga sebuah komunitas itu ditentukan seperti apa komunikasi yang ada di dalamnya. Saudara, jika kita amati maraknya perceraian, perselisihan, dan perpecahan yang terjadi, ketika kita menyelidikinya, yang menjadi masalah adalah komunikasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sangat penting komunikasi itu diterapkan atau dilakukan. Karena tanpa komunikasi yang tepat dan yang efektif, maka tidak akan pernah terjalin suatu hubungan yang harmonis dan yang damai seperti yang diharapkan. Saudara, ada banyak hal juga yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi. Salah satunya adalah komunikasi yang tepat dan efektif itu berbicara bukan tentang kita, tetapi tentang siapa lawan bicara kita. Termasuk juga bagaimana kita menggunakan bahasa yang kita gunakan saat kita berkomunikasi. Saat kita memaksakan ego kita, kehendak kita, dan mengabaikan lawan bicara kita, maka komunikasi kita dipastikan akan gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Simon, Tuhan Yesus menggunakan bahasa atau berkomunikasi dengan bahasa yang sangat sederhana. Tuhan Yesus sangat mengenal Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan tahu mereka adalah seorang nelayan. Tetapi saudara-saudara, perhatikan bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, komunikasi yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan Yesus telah menggugah hati Petrus dan teman-temannya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan teman-temannya meninggalkan segala kegiatan mereka, pekerjaan mereka, dan akhirnya mereka mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkomunikasi dengan Simon Petrus dan teman-temannya, Tuhan Yesus tidak menggunakan bahasa teologia atau bahasa-bahasa yang tinggi. Bahkan Tuhan Yesus tidak menggunakan istilah penginjil, tetapi Tuhan Yesus memilih istilah yang mudah dipahami oleh Simon Petrus dan teman-temannya, yaitu menjala manusia. Saudara,
Tuhan Yesus mengambil sudut pandang Petrus dan teman-temannya, bukan memaksakan dari sudut pandangnya sendiri. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita? Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita? Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain? Bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita, dengan rekan pelayanan kita? Maukah kita mengambil sudut pandang mereka dan menyelami keberadaan mereka, dan bukan memaksakan ego kita sendiri dan kehendak kita sendiri? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita berkomunikasi, kita juga harus bersedia melakukan dengan kerendahan hati. Artinya menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Jadi saudara-saudara, jika ingin sebuah pemulihan, berkomunikasilah. Pakailah cara berkomunikasi yang tepat dan efektif. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Dengan berkomunikasi yang tepat dan efektif, akhirnya Simon Petrus dan teman-temannya mengikut Yesus, dan akhirnya mereka menjadi murid-murid Yesus yang melakukan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki. Mulailah belajar berkomunikasi. Jika saudara ingin dipulihkan dalam sebuah hubungan, relasi, dan juga dalam setiap pekerjaan dan usaha kita, temukan berkat di dalamnya dan sukacita serta kedamaian di dalamnya. Tuhan Yesus menolong kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan tolong kami supaya kami belajar merendahkan hati untuk menjalin satu pemulihan, keakraban, perdamaian. Kami boleh belajar berkomunikasi dengan cara yang tepat dan efektif. Tuhan telah mengajarkan kami pagi hari ini. Tuhan ampuni kami jika seringkali dalam berkomunikasi kami lebih mementingkan ego kami, sehingga komunikasi kami seringkali gagal dan berujung kepada perselisihan, perpecahan, dan juga perceraian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini bagi kami. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Roh Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kami hari ini, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan kami. Yang sedang ada dalam pergumulan, yang sedang berduka, kuatkan iman kami dan hiburlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah mereka yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia. Tuhan karuniakan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami boleh memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan teman. Tuhan Yesus memberkati.